Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alfansyuri Pulungan dengan NIM C1D1222015 di mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen Pak Bambang Murnomo, SE, MM. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas dari Bapak. Apa itu penyelenggaraan sistem elektronik atau PSI? Dan jelaskan. Penyelenggaraan sistem elektronik atau PSI adalah entitas atau individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan atau penyediaan layanan dalam suatu sistem elektronik. Konsep ini umumnya digunakan dalam konteks regulasi dan hukum terkait transaksi elektronik dan keamanan data. PSE dapat berupa perusahaan, organisasi, atau bahkan individu yang menyediakan platform atau infrastruktur untuk melakukan transaksi elektronik, seperti situs web e-commerce, platform pembayaran online, atau sistem perbankan digital. Tanggung jawab PSE mencakup pengelolaan keamanan sistem, perlindungan data pribadi pengguna, verifikasi identitas, pengelolaan risiko, dan penegakan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Yang kedua, apa manfaat PSE bagi masyarakat dan perusahaan? Yang pertama yaitu manfaat bagi masyarakat. Peningkatan kesejahteraan, PSE dapat menghasilkan solusi yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti program pendidikan, layanan kesehatan, atau pengembangan ekonomi lokal. Yang kedua, aksesibilitas layanan. Dengan melibatkan sektor swasta, PSE dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan penting bagi masyarakat seperti air bersih, sanitas, dan listrik. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Melalui PSE, masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pengembangan dalam implementasi solusi dan yang mengaruhi kehidupan mereka secara langsung, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan memperdayaan. Bagi perusahaan sendiri, yaitu adalah reputasi dan branding. Berpartisipasi dalam PSE dapat meningkatkan reputasi perusahaan sebagai entitas yang peduli terhadap media sosial, masalah sosial, dan lingkungan, sehingga meningkatkan branding. Yang kedua yaitu akses pasar baru. Melalui PSE, perusahaan dapat memperluas pasar mereka dengan menawarkan solusi inovatif untuk masalah sosial yang ada. Yang ketiga yaitu kolaborasi dan kemitraan. PSE memberikan kesempatan bagi perusahaan yang untuk berkolaborasi dengan pemerintahan dan organisasi non-profit yang dapat membuka pintu untuk kemitraan jangka panjang dan kerjasama yang saling menguntungkan. Terus aturan yang pemerintahan yang mengatur terkait PSE. Aturan mengenai PSE dapat bervariasi antara negara-negara dan bahkan di tingkat lokal. Berikut untuk beberapa contoh aturan yang umumnya mengatur PSE. Undang-undang atau konstitusi. Banyak negara memiliki undang-undang atau bagian dalam konstitusi yang secara khusus mengatur tentang etika pelayanan publik, hak dan kewajiban pegawai pemerintahan, serta sanksi bagi penyelenggaranya. Kode etik. Pemerintah biasanya memiliki kode etik atau kode perilaku yang mengatur perilaku pegawai pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Kode etik ini mencakup nilai-nilai seperti integritas, profesionalisme, keadilan, dan kerjasama. Yang terakhir yaitu peraturan pemerintah. Pemerintah juga dapat mengeluarkan peraturan yang lebih rinci mengenai etika pelayanan publik, termasuk prosedur pengaduan dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran etika. Selanjutnya itu cara mendaftarkan PV. PSE adalah bursa efek di Filipina untuk mendaftar sebagai anggota atau inspektor di PSE. Berikut adalah langkah-langkah umum yang perlu Anda ikuti. Pertama, pelajarilah persyaratan. Sebelum mendaftar, penting untuk memahami persyaratan yang diperlukan untuk menjadi anggota atau investor PSE. Yang kedua, pilih jenis keanggotaan atau akun. PSE memiliki berbagai jenis keanggotaan, termasuk broker, dealer, trader, dan investor individual. Tentukan jenis keanggotaan atau akun yang Anda ingin daftarkan. Yang ketiga, pilih perusahaan broker. Jika Anda ingin berinvestasi di PSE, Anda biasanya perlu membuka rekening perdagangan dengan perusahaan pialang efek terdaftar di PSE. Yang keempat, kumpulkan dokumen. Siapkan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Dokumen ini dapat mencakup identifikasi pribadi, bukti alamat, serta dokumen-dokumen perusahaan jika Anda mendaftar sebagai entitas bisnis. Isi formulir aplikasi. Isi formulir aplikasi yang disediakan oleh PC atau perusahaan broker yang Anda pilih. Pastikan untuk mengisi formulir dengan benar dan lengkap. Serahkan dokumen setelah formulir aplikasi Anda lengkap. Serahkan dokumen-dokumen diperlukan ke kantor PSE atau perusahaan broker yang bersangkutan.
Terus verifikasi dan persetujuan. Proses verifikasi dan persetujuan akan dilakukan oleh PSE atau perusahaan broker untuk memastikan bahwa Anda memenuhi persyaratan yang diperlukan. Ketujuh, pembayaran biaya. Beberapa biaya pendaftaran dan biaya anggota mungkin diperlukan untuk menjadi anggota PSE atau membuka rekening perdagangan. Pastikan untuk membayar biaya yang sesuai dengan instruksi yang diberikan. 8. Pendidikan dan pelatihan. Setelah mendaftar dan menjadi anggota PSE atau investor, ada baiknya untuk terus memperdalam pengetahuan Anda tentang perdagangan saham dan investasi. Yang ke-10, memulai berinvestasi setelah Anda menjadi anggota PSE atau memiliki rekening perdagangan, Anda siap untuk memulai proses investasi, pelajaran dasar, riset saham, dan pertimbangan strategi investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Pastikan untuk melakukan penelitian yang cukup sebelum mendaftar dan berinvestasi di PSE, serta selalu konsultasikan dengan profesional keuangan jika diperlukan. Menurut saya, seberapa tepatnya aturan ini dibuat oleh Kominfo adalah aturan yang mengatur PSE tidaklah dibuat oleh Kominfo. Sebagai gantinya, aturan yang mengatur bursa efek seperti PSE biasanya dibuat oleh otoritas keuangan setempat atau badan pengatur yang bertanggung jawab, atau pasar modal seperti SEC atau Security and Exchange Commission. Di Filipina, Kominfo biasanya bertanggung jawab atas regulasi dan kebijakan terkait dengan bidang teknologi informasi, komunikasi, dan media di suatu negara. Meskipun begitu, mereka mungkin memiliki peran dalam memastikan platform atau sistem teknologi yang digunakan oleh bursa efek seperti PSE memenuhi standar keamanan dan privasi data yang ditetapkan oleh pemerintah. Ceritakan gejolak dan permasalahan yang terjadi saat awal penerapan PSE ini di Indonesia. PSE atau sering disebut dengan istilah lockdown atau pembatasan aktivitas masyarakat merupakan langkah drastis yang diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus seperti yang terjadi pada pandemi COVID-19, serta penerapan PSE pertama kali di Indonesia terdapat beberapa gejolak dan permasalahan yang muncul. Yang pertama yaitu kesiapan infrastruktur. Saat awal penerapan PSE, infrastruktur kesehatan di Indonesia belum sepenuhnya siap untuk menangani jumlah pasien yang mungkin akan datang. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan mungkin tidak memiliki cukup tempat tidur, peralatan medis, atau tenaga medis yang memadai. Yang kedua yaitu ekonomi dan penghidupan. Pembatasan aktivitas masyarakat berdampak besar pada sektor ekonomi. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami pemotongan gaji karena perusahaan mengalami penurunan aktivitas atau bahkan tutup. Hal ini berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.